Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miftahul Khairani, NIM 252327. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zardin dengan NIM 2523265. Perkenalkan, nama saya Al-Hadiah dengan NIM 2523271. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Muslim dengan NIM 2523273. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi Pancasila bisa dilihat secara khusus dan umum. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasar sila Pancasila yang dilihat segala sesuatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip terdapat dalam Pancasila. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia memiliki beragam pengertian. Berikut beberapa pengertian sebagaimana yang diungkapkan oleh para pakar. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta mengartikan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang mendasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat dan mengandung unsur-unsur kesabaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia dan kesinambungan. Yang kedua yaitu Ahmad Buyung Nasution mengartikan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang menganut sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, Yudi Latif mengartikan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang menganut kebebasan individu yang tidak bersifat mutlak tetapi dilaraskan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, Chalisin mengartikan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia menganut prinsip teodemokratis, di mana segala keputusan dan kebijakan diatur oleh sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tetapi tidak melanggar peraturan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang dilakukan oleh rakyat bersama-sama dengan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan pokok demokrasi Pancasila terdiri dari 1. Indonesia adalah negara hukum. 2. Negara berdasarkan undang-undang. 3. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. 4. Presiden berada di bawah MPR. 5. DPR sebagai badan pengawasan lembaga eksekutif. 6. Menteri negara bertanggung jawab pada Presiden. 7. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dibatasi. Pembahasan selanjutnya tentang prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berbasis pada nasionalisme religius dan bersifat modern yang berasal dari cita-cita leluhur para pendiri bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila memiliki 7 prinsip yang senantiasa harus dipegang teguh guna mengedepankan kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun ketujuh prinsip demokrasi Pancasila tersebut sebagai berikut.
Yang pertama, prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral. Yang keempat, prinsip mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah. Yang keenam, prinsip mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, prinsip menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pembahasan selanjutnya tentang asas-asas demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila terdapat dua asas. Yang pertama, asas kerakyatan. Salah satu asas demokrasi Pancasila adalah asas kerakyatan. Asas kerakyatan yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyatnya, nasib dan cita-cita rakyat, dan juga berjiwa kerakyatan atau kesadaran senasib akan secita-cita dengan rakyat. Dua, asas musyawarah. Salah satu asas demokrasi Pancasila yaitu asas musyawarah. Yang dimaksud dengan asas musyawarah dalam demokrasi Pancasila yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan keinginan dari seluruh rakyat yang melalui forum permusyawaratan dilakukan pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta untuk mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang dan pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Pembahasan selanjutnya tentang tujuan demokrasi Pancasila. Tujuan dan fungsi demokrasi Pancasila bertujuan untuk menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur sikap berdemokrasi yang seharusnya. Sementara itu, fungsi demokrasi Pancasila adalah yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang menggunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia tentu memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain. Berikut karakteristik atau ciri khas demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan gotong royong yang bernapas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas. 3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 4. Demokrasi Pancasila harus berdiri atas hukum. Sedangkan secara umum, ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. 8. Tidak menganut sistem monopartai. 9. Pemilu dilaksanakan secara luber. 10. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 11. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Selanjutnya, tentang pilar demokrasi Pancasila. Sanusi mencoba untuk mengidentifikasi 10 pilar utama demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni
demokrasi. 1. Berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Berdasarkan kecerdasan. 3. Berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Berdasarkan rule of law. 5. Berdasarkan pada pembagian kekuasaan negara. 6. Berdasarkan HAM. 7. Berdasarkan pengadilan yang merdeka. 8. Berdasarkan otonomi daerah. 9. Berdasarkan kemakmuran. 10. Dengan berkeadilan sosial. Pembahasan selanjutnya tentang aspek demokrasi Pancasila. Menganalisis demokrasi Pancasila tidak terlepas dari aspek-aspek di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh S. Pamuji, terdapat 6 aspek demokrasi Pancasila, yaitu 1. Aspek formal. Aspek ini merupakan aspek yang mengatur tentang proses dan cara-cara bagi rakyat Indonesia untuk menunjuk wakil rakyat yang nantinya akan berkedudukan di badan pemerintahan. Tak hanya itu, aspek ini juga mengatur bagaimana wakil-wakil rakyat memusyawarahkan suatu masalah secara terbuka, bebas, jujur, dan adil, sehingga nantinya akan mencapai hasil kesepakatan bersama. 2. Aspek material. Aspek ini sendiri juga merupakan hal khusus yang harus dimiliki oleh suatu negara yang nantinya akan menjadi landasan negara itu sendiri. Dilihat dari segi atau sisi substansinya, bahwa demokrasi Pancasila di Indonesia harus memiliki kekuatan yang didasarkan pula pada sila-sila lainnya. Maka dari itu, demokrasi Pancasila tidak hanya berarti sebagai demokrasi politik, tetapi juga memiliki arti penting bagi sisi sosial dan ekonomi. 3. Aspek normatif. Aspek normatif dalam demokrasi Pancasila yaitu adalah aspek yang membedakan suatu kaidah yang nantinya akan membimbing serta juga memilih bagaimana yang akan menjadi kriteria agar tujuan negara dapat tercapai. 4. Aspek optatif. Dalam membangun dan menegakkan suatu negara, kita semua sebagai rakyat negara kesatuan Republik Indonesia harus membantu tugas-tugas para pemerintahan dan badan kewenangan negara, terutama untuk mengetengahkan kepentingan dan tujuan negara yang hendak dicapai. 5. Aspek organisasi. Yang dimaksud dengan aspek organisasi sebagai salah satu aspek demokrasi Pancasila adalah menggunakan organisasi itu sendiri sebagai wadah nantinya berangsur-angsur akan membantu pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai oleh negara ini. 6. Aspek kejiwaan. Aspek yang satu ini dimaksud agar kita semua sebagai rakyat Indonesia juga taat kepada peraturan yang ada dan memperkecil masalah yang dihadapi oleh negara ini, sehingga nantinya kita akan memberikan semangat kepada para penyelenggara negara dan para pemimpin negara. Materi selanjutnya tentang kelebihan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Demokrasi Pancasila memiliki pandangan yang berbeda dengan demokrasi yang ada pada negara-negara barat. Adapun kelebihan dari demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah: yang pertama, selalu menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. Demokrasi ini selalu menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban, sehingga dalam setiap melakukan proses politik yang berlaku di negara Indonesia melibatkan seluruh pelaku negara termasuk setiap warga negara, seperti dalam pemilihan umum. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi hukum. Sistem ini selalu menghendaki suatu pemerintahan yang benar-benar menjunjung tinggi hukum dan berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian, segala tindakan atau kebijakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.
Hal ini menghapus kewenangan politik secara semena-mena, sehingga membuat masyarakat lebih lancar melibatkan diri dalam proses politik di dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menghendaki proses politik secara musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini memang sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan di Indonesia, sehingga politik di dalam suatu negara tidak menimbulkan perselisihan apalagi dalam perebutan kekuasaan pemerintahan. Musyawarah ini harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang keempat, bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama. Hal ini menjadi penyaluran pemikiran politik dari masyarakat sehingga tidak tertutup kemungkinan jika politik pemerintahan dikritik masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima, mengungkap seperangkat norma. Menghambat politik tak bertanggung jawab sebagai substansi dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Materi selanjutnya itu tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain: yang pertama, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan kerakyatan dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin dan mempersatukan bangsa dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan.